Di dalam barak Munku, terlihat Jin Yun sedang meletakkan tangannya di perut Munku. Saat itu Munku menutupi wajahnya dengan perasaan malu. Lalu suara Nano menggema di telinga Jin Yun. Telah dikonfirmasikan sebagai laki-laki. Selamat. Sebagai hasil dari diagnosis ultrasound, diperkirakan usia janin sekitar 17 minggu. Jin Yun meletakkan tangannya di perut Munku untuk mempelajari kondisi anak dan ibunya. Tetapi dia menemukan beberapa berita yang tidak terduga. Pup, 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 pup. Dia mendengar detak jantung kecil. Dan itu belum semuanya. Augmented reality terbuka di matanya dan dia bisa melihat bentuk anaknya. Kegembiraan yang tumbuh dalam dirinya tidak dapat diungkapkan. Ini merupakan pengalaman yang aneh bagi Jin Yun untuk bisa melihat anaknya sendiri untuk pertama kalinya, yang bahkan belum memasuki dunia. Jadi, ini adalah anakku. Jin Yun terjebak dalam perasaan yang sangat aneh dia rasakan. Karena ia tersadar bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Yang mulia, sampai kapan kau akan menyentuh perutku seperti itu? Munku bertanya dengan wajah yang terlihat memerah karena malu. Jin Yun segera membelai rambutnya dengan lembut. Maaf jika itu membuatmu malu. Aku bisa mendengar detak jantungnya dengan sangat jelas. Bolehkah aku memegangnya sedikit lebih lama lagi? Tapi tiba-tiba wajah Jin Yun berubah menjadi tampak kesal. Yang mulia, ada apa? Jin Yun tak menjawab. Dia hanya menarik nafas dalam-dalam. Lalu dia menurunkan pakaian Munku yang tadi digulung di atas perutnya dan pergi segera ke pintu masuk barak. Yun lalu membuka pintu masuk barak dan di depan pintu masuk barak ada beberapa orang yang sedang berdiri. Wajah Munku menjadi kaku. Orang yang datang itu adalah Jeon Inji, Marakim, Heobong, dan bahkan seluruh anggota 6 pedang. Mereka semua sudah berada di sana sejak tadi, tapi mereka tidak bisa memasuki barak. Mereka sedang menunggu seseorang untuk membukanya. Dan ketika pintu itu dibuka, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Sepertinya kabar yang mereka dengar adalah benar. Mereka bersikap senormal mungkin untuk tidak membebani Munku. Jin Yun bahkan tidak yakin harus berkata apa. Tapi Heobong tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan berteriak dengan senyum konyol di wajahnya. Selamat, yang mulia. Begitu Heobong selesai mengatakan itu, yang lainnya juga berlutut dan berteriak, yang mulia, selamat. Tiba-tiba mereka yang bekerja di dekat barak juga ikut berlutut. Bahkan seluruh anggota sekte iblis yang berada di sana menghentikan aktivitasnya dan berlutut untuk mengucapkan selamat kepada Jin Yun. Lalu Jeon Inji dengan malu-malu sambil berdehem sedikit. Selamat untuk kalian berdua. Akhirnya Jeon Yun dan Munku mengerti apa yang sedang terjadi. Berita tentang Jeon Yun dan Munku memiliki anak telah terungkap. Munku hanya merasa malu. Dia menundukkan kepalanya. Tapi dia senang. Dia selalu malu ketika terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Berita ini mungkin memang memalukan karena mereka semua mengetahuinya. Tetapi karena sudah diketahui, Jin Yun memutuskan untuk menerimanya. Jadi dia segera berjalan menuju Jeon Inji dan memutuskan untuk berbicara kepada semua orang. Begini, kakek dan semua orang yang ada di sini. Tiba-tiba
Chun Yeun merasakan sesuatu. Dia menatap langit malam yang gelap di arah tenggara. Dan suara Nano bergema di kepalanya. Peringatan, peringatan. Ada benda terbang terdeteksi di udara. Jarak 2 kilometer arah tenggara. Benda terbang. Kita saat ini menuju ke masa depan di tahun 2941. Lokasi di dalam sebuah ruangan yang tampak seperti tempat untuk mengadakan konferensi dengan meja bundar tepat di tengahnya. Di meja, seorang pria parubaya dengan kumis dan jubah putih duduk di atas. Lalu ada 5 orang berseragam dengan desain bulan dan bintang di atasnya. Namun, kecuali pria parubaya itu, tidak satupun dari mereka yang benar-benar orang sungguhan. Mereka hanyalah hologram. Lalu terlihat sebuah layar diproyeksikan ke bawah dari perangkat yang dipasang di langit-langit. Sebuah gambar 3 dimensi. Orang-orang yang menghadiri pertemuan dapat melihat itu. Pria paruh baya itu berbicara sambil menunjuk ke layar yang ada di belakangnya. Apakah kalian mengerti? Di antara hologram yang ada di sana, seorang pria botak dengan penutup mata hitam di mata kirinya membuka mulutnya. Sebelumnya, saya meminta maaf. Tetapi, haruskah kita benar-benar menganggap ini sebagai kode oranye? Aku pikir ini hanyalah kode biru atau kuning. Pria botak itu tidak menyangka bahwa gambar yang ditampilkan dalam layar begitu menarik perhatian. Dia tidak menyangka bahwa situasinya begitu serius. Pria paruh baya berkumis yang mendengarkan hal itu berbicara sambil mengarahkan laser yang ada di tangannya ke monitor di belakangnya. Seperti yang Anda lihat, semua orang menyadari bahwa ada mesin nano di dalam tubuhnya, bukan? Mata orang yang ada di dalam video itu diperbesar sehingga orang lain dapat melihatnya dengan jelas. Partikel putih yang terlihat di pupilnya sangat terlihat jelas. Iya, jika diperhatikan dengan seksama, itu adalah augmented reality. Itu pasti mesin nano. Tapi seperti yang dikatakan dari Kapten Pasukan Khusus Hugo, bukankah kita sekarang telah mengirim unit lain dengan peralatan yang sama sambil mempertimbangkan ini sebagai kode biru? Lalu di sebelah pria botak itu, seorang pria kulit hitam berseragam biru berbicara. Kode oranye adalah prioritas tertinggi kedua di bawah kode merah di dalam time patrol. Dan jika itu adalah kode oranye, artinya pasukan khusus dapat mereka kerahkan. Kapten Pasukan Khusus Takuya, seberapa jauh laporannya sekarang? Aku telah mendengar bahwa unit patroli yang dikirim ke koordinat itu telah dimusnahkan. Bagaimana? Apakah kalian semua sudah mendengarnya? Apakah kalian masih ingin meminta kode biru? Meskipun kondisinya sudah segenting ini. Tapi komandan, jika seniman bela diri memiliki mesin nano khusus untuk pertempuran di dalam dirinya, mungkin seluruh unit akan dapat terbunuh dan ada kemungkinan dapat membocorkan informasi kita. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gambar yang telah diperbesar di layar monitor kembali ke ukuran aslinya dan mulai diputar lagi. 5 kapten pasukan khusus menyaksikannya dengan seksama. Saat mereka menonton video yang diputar, mata mereka berubah. Tidak mungkin. Dia dapat menghentikan peluru getar. Apakah itu adalah telekinesis? Gendeng. Bukankah itu adalah peluru getar?
mengapa dapat dihentikan? Komentar keterkejutan dan keterkejutan mengalir dari mulut para kapten. Dan tidak lama kemudian, video dalam layar monitor berakhir. Lalu pria Parubaya yang menjabat sebagai komandan mereka bertanya kepada mereka, "Baiklah, sekarang bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih ingin meminta kode biru? Ini jelas adalah kode oranye." Lalu seorang wanita dengan rambut merah keriting dan payudara yang terlihat menggairahkan membuka bibirnya yang diwarnai dengan lipstik merah. "Sekarang aku mengerti mengapa komandan memanggil pasukan khusus kita sebelum memanggil gerbang besar. Pasukan khusus adalah pasukan khusus yang dibuat dengan merekrut mereka yang pernah mengalami gerbang besar di antara Time Patrol. Orang dalam video ini adalah seniman bela diri dengan kemampuan bertarung tinggi yang setara dengan gerbang. Yang lebih berbahaya adalah ada mesin nano di tubuhnya yang tidak dapat dilacak atau diidentifikasi. Chip nano tidak bisa dilacak. Apakah itu mungkin? Semua orang terkejut. Tidak ada mesin nano yang bisa lepas dari pengawasan detektor ruang dan waktu. Bahkan jika mesin waktu dibuat sekecil mungkin untuk dioperasikan, gelombang elektromagnetik di dalam mesin tidak dapat bersembunyi lama. Jadi, walau mereka dapat bersembunyi, tapi hanya dalam waktu yang singkat, lalu akan segera terlacak. Komandan berbicara dengan nada suara yang sangat kuat. "Inilah sebabnya mengapa kita membutuhkan kekuatan dari pasukan khusus. Kita harus menangkap orang ini." "Apakah kita akan mengeluarkan mesin nano itu dari tubuhnya?" Seorang kapten dari pasukan khusus bertanya. Dengan teknologi hebat seperti itu, akan sia-sia membuang mesin nano itu. Tapi komandan itu mengangguk. "Tapi hal itu tidak akan bisa kita lakukan jika kita tidak menangkapnya. Setidaknya demi ketertiban dalam sistem ruang waktu, usaha kalian diperlukan." Aku tidak tahu berapa banyak tim yang dibutuhkan, tetapi sepertinya ini akan menyenangkan karena aku adalah grup Blade 6. Aku selalu ingin tahu tentang kemampuan khusus yang dimiliki seorang seniman bela diri. Aku akan pergi ke sana. Seorang kapten dari pasukan khusus mengajukan diri untuk ikut serta. Komandan menganggukkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, "Kami masih belum tahu akan serumit apa situasinya nanti. Jadi, Anda mungkin harus membawa satu lagi pasukan khusus sebagai pendukung kalian." Lalu, seseorang yang duduk di sisi lain bangkit dari tempat duduknya. Dia adalah seorang pria Parubaya yang tinggi dan berotot dengan seragam ungu, mengenakan helm tanduk sapi. Walaupun itu hanya tampilan hologram, namun tekanan luar biasa memancar dari orang itu. "Biarkan tim kami yang akan menjadi pendukung." Mendengar ungkapan itu, sudut bibir sang komandan membentuk senyuman. Baiklah, jadi pasukan khusus dari Kapten Kenu yang akan pergi." Sang komandan merasa lega. Seorang pria Parubaya berseragam hijau bertanya dengan mata arogan, "Apakah tidak apa-apa jika kita membawanya kembali hidup-hidup?" "Jika itu dapat dilakukan, lakukanlah." Skin kembali ke era Chun Ye-won. Saat itu hari sudah gelap. Gunung Magol terletak di bagian barat provinsi Liaoning. Ada lokasi yang tidak biasa di bagian atas.
Berbeda dengan tempat yang jarang tumbuh pohon dan semak, lokasi ini tampak bersih dan kosong seperti halaman luas untuk radius sekitar 5 meter. Seseorang mungkin tidak terlalu memikirkannya, tetapi orang dapat melihat bahwa itu tidak wajar dibandingkan dengan tempat lain di gunung-gunung itu. Jika dilihat dengan seksama, ada base camp yang telah dibangun dengan perangkat elektronik. Ada 4 orang berseragam ungu di layar monitor, masing-masing sedang menonton layar. Mereka adalah anggota satuan khusus Keanu, salah satu dari 5 tim khusus Time Patrol. Di tengah-tengah barak, Kapten Keanu terlihat sedang duduk dengan tangan disilangkan. Koordinat A13 telah dikerahkan. Koordinat B11 telah dikerahkan. Koordinat C15 telah dikerahkan. Dia sambil menatap salah satu monitor. Gambar sedang memperlihatkan kepada mereka dari gambar kamera malam drone yang dikirimkan. Dari langit, kamera drone melihat ke bawah, menangkap pemandangan tanah. Itu adalah drone siluman tak berawak. Ketika ada organisme yang hidup terdeteksi di layar, ia akan menganalisisnya secara otomatis. Sejauh ini, mereka belum dapat menemukan siapapun dengan mesin nano. Kapten, ini akan memakan waktu cukup lama sepertinya. Di depan monitor di sebelah kiri, seorang lelaki muda dengan rambut abu-abu pendek dan mata kebingungan menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Kami sudah terbiasa dengan pertarungan langsung. Bukankah sebaiknya kita bekerja sama saja dengan pasukan khusus Mawar Mati? Hentikan, Teresa. Keanu, sang kapten, memotong kata-katanya. Dia tampak kesal dengan kata-kata dari Teresa itu. Teresa langsung tak berkata apa-apa lagi. Pasukan khusus Keanu kita adalah veteran yang telah mempertahankan gerbang besar 4 kali di Eropa. Kerjasama macam apa yang kau rencanakan dengan unit yang dipimpin oleh seorang gadis yang menggunakan telekinesis? Keanu bahkan tidak mengakui unit lain sebagai bagian dari pasukan khusus. Itulah betapa sombongnya dia. Tapi memang dia berhak untuk itu. Jika dia tidak ditempatkan di Time Patrol oleh Komando Panglima Militer PBB, dia mungkin masih memiliki peran aktif di posisi sebelumnya. Bagaimana dengan pengejaran Cheon Musyong dari perusahaan langit? Sambil menarik nafas dalam-dalam, Teresa menjawab dengan nada putus asa. Tentang hal itu, aku sudah tidak tahu lagi. Jika nomor chip ID yang terdaftar berada di ruang dan waktu ini, kami akan mendeteksinya. Sudah dari tadi, tetapi sampai saat ini tidak ada reaksi sama sekali. Di layar monitor, Tanaka menunjuk ke arah pendeteksi yang menyebar, tapi tidak ada yang tertangkap kamera. Bukankah ini cukup aneh? Jika dia melarikan diri ke ruang waktu lain, setidaknya akan dapat terdeteksi. Tapi ini seolah-olah chipnya telah menghilang. Tapi tiba-tiba Teresa yang melihat ke monitor dari tadi berteriak, "Kapten, coba lihat ini." Mata semua orang yang ada di sana menoleh ke arah itu. Sesuatu tertangkap dalam kamera drone. Ratusan energi termal terdeteksi sekitar 4 km jauhnya. Bukankah itu hanya sekelompok orang? Mendengar kata-kata Tanaka, Teresa menggelengkan kepalanya. Tidak, jika dilihat lebih seksama lagi, bioenergi mereka terlalu kuat. Apakah mereka itu adalah para seniman bela diri? Iya, bisa jadi seperti itu. Biarkan panel retro reflecting drone terbuka dan turunkan ketinggiannya untuk lebih dekat dapat melihat mereka.
Baik. Atas perintah Keanu, Teresa meraih kontrol manual di depan monitor. Dia berencana untuk mendekati tempat itu dengan mengendalikan para drone itu. Kirimkan drone lain dengan koordinat yang sama ke tempat itu. Baik. Ada banyak drone yang Teresa kendalikan dan mereka semakin dekat ke tempat. Titik-titik merah yang berkumpul dalam layar berada. Setelah mencapai jarak sekitar 2 km, kamera mulai menunjukkan gambar. Saat gambar diperbesar, mereka melihat ada banyak barak dan orang. Mereka segera mulai mencari orang yang seharusnya mereka cari. Layar menjalankan pencarian pada gambar yang sebelumnya disimpan dalam program. Tidak lama kemudian, alarm dalam kamera itu berbunyi. Saat gambar diperbesar, seseorang yang berjalan keluar dari barak tertangkap di layar. Sudut mulut Keanu terangkat. Ketemu kau. Itu adalah Jun Ye-won.